Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal 19 Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Artinya tanpa terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang kalau dihitung-hitung sekitar kurang lebih 10 hari lagi. Ramadan itu merupakan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Maka wajar ketika datangnya bulan Ramadan ini, setiap orang yang beriman akan menanti kedatangan daripada bulan suci Ramadan, layaknya seorang raja yang hendak datang ke tempat rakyat biasa. Tentu dalam menyambut bulan suci Ramadan tersebut ada persiapan-persiapan yang hendaknya kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Sama halnya ketika ada seorang raja yang hendak datang ke rumah kita, atau mungkin seorang presiden, atau mungkin seorang menteri yang hendak datang ke rumah kita, apakah tidak ada sambutan kepada mereka? Apakah kita akan berpenampilan biasa-biasa saja? Tentu jawabannya tidak. Setiap kita ketika ada orang besar yang ingin datang untuk bersilaturahim ke rumah kita, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan tersebut. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kalender Hijriyah
tentu setiap bulan-bulan yang ada dalam tahun Hijriyah ini, baik itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, sampai kepada Zulhijjah, memiliki peristiwa-peristiwa penting di dalamnya yang dapat kita ambil i'tibar ataupun hikmah. Artinya ada pelajaran penting yang dapat kita ambil dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan tentu juga dalam bulan-bulan Hijriyah tersebut terdapat banyak keutamaan-keutamaan yang hendaknya keutamaan itu kita ambil dalam bentuk amal ibadah. Suatu contoh, dalam bulan Rajab kita diingatkan dengan satu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, dan ini merupakan peristiwa yang terjadi di luar nalar logika setiap kita selaku manusia, karena itu merupakan kejadian yang terjadi dengan waktu hanya sepertiga malam saja. Apa itu peristiwanya? Itulah yang dikatakan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung perintah salat. Kewajiban-kewajiban selain daripada salat itu Allah perintahkan hanya lewat wahyu saja yang disampaikan melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salat Allah mendatangkan langsung Rasulullah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menerima perintah salat itu secara langsung. Artinya ternyata salat ini memiliki urgensi yang sangat penting bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Bulan Sya'ban yang dimana sekarang kita berada di dalamnya, ini adalah bulan di mana terdapat peristiwa penting yang tidak kalah jauh dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa itu? Peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu perintah untuk mengarahkan kiblat itu kepada arah Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa mengarah kepada Masjidil Haram. Dan bukan itu saja, di bulan Sya'ban tersebut juga terdapat suatu peristiwa yang mana setiap amal ibadah kita akan direkapitulasi, akan dikumpulkan, yang kemudian diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban terkadang berpuasa full 1 bulan selama bulan Sya'ban. Walaupun tidak selama bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan ibadah puasa secara penuh. Berbeda dengan puasa Ramadan yang setiap tahunnya dilakukan secara penuh puasanya. Kemudian bulan Ramadan, tentu bulan ini merupakan bulan yang dinanti oleh setiap orang-orang yang beriman. Bahkan mereka menginginkan agar setiap bulan dalam setiap tahunnya itu adalah Ramadan. Kenapa demikian? Saking banyaknya keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Maka bersyukur kita pada saat ini hampir sampai kepada penghujung Sya'ban, yang artinya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berdoa kita kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat berupa iman dan Islam, agar kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajar seorang Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 121 beliau menuliskan dengan suatu tulisan yang bertuliskan Syahru Rajab, Syahru Zar'i, Syahru Sya'ban, Syahru Sakyi Zar'i, Syahru Ramadan, Syahru Hasadi Zar'i. Apa maknanya? Bulan Rajab itu merupakan bulan kita menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita menuai daripada hasil tanaman. Tentu makna ini tidak dapat kita pahami secara lafzi. Kalau dalam ilmu balagha termasuklah kalimat-kalimat tersebut kepada kalimat majazi yang menuntut kepada makna maknawi. Apa yang ditanam? Tentu yang ditanam di sini dimaksudkan adalah amal ibadah. Amal ibadah. Tadi di awal saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam menghadapi bulan suci Ramadan, untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan tamu agung tersebut. Layaknya seorang raja yang hendak datang ke rumah kita, tentu kita akan adakan yang namanya persiapan. Tapi persiapan untuk menyambut tamu agung tersebut adalah amal ibadah kita, agar kelak di bulan Ramadan kita sudah dapat menuai hasil daripada amal kebajikan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu menanam kebaikan ini banyak bentuknya. Salat itu juga merupakan amal saleh, amal kebajikan. Apalagi membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, itu juga dikatakan sebagai amal saleh. Artinya setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu juga dikatakan sebagai amal saleh. Atau bahasa sederhananya, apa yang kita lakukan untuk Allah dan apa yang kita lakukan untuk sesama kita, dan itu merupakan hal yang baik, ini dikatakan amal saleh. Tentu solat itu merupakan amal kebaikan kita, dan ini erat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu saudara kita yang susah, saudara kita yang fakir, saudara kita yang miskin, ini juga dikatakan sebagai amal saleh dalam bentuk hubungan sesama kita. Maka hubungan vertikal dan horizontal hendaklah seimbang. Bagus hubungan kita kepada Allah, tapi tak bagus hubungan kepada manusia, kita juga akan bermasalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagus hubungan kita kepada manusia, tapi tidak bagus hubungan kepada Allah, juga itu akan menjadi masalah. Kita rahmah dengan saudara-saudari kita, kita sering bantu saudara-saudari kita yang susah, tapi kita sholat tidak pernah, sedekah kita tidak pernah, zakat kita tidak pernah, bermasalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kedua hubungan tersebut harus kita jalin dengan baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas masuk kita nanti kepada bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya, apa yang hendak kita lakukan? Maka wajar ulama mengatakan bahwasanya di bulan Sya'ban ini adalah bulan kita menyirami amal kebaikan kita. Dengan apa kita siram? Kita sirami yang pertama dengan ikhlas. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak diiringi dengan keikhlasan, tentu itu tidak akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita salat tidak ada keikhlasan di dalamnya, sia-sia. Kita sedekah tidak ada keikhlasan di dalamnya, sia-sia. Kita infak tidak ada keikhlasan di dalamnya, sia-sia. Semua amal kebaikan yang kita lakukan kalau tidak ditanamkan keikhlasan di dalamnya, tentu ini akan menjadi amal yang sia-sia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka wajar dalam surah Al-Baqarah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah
mereka diperintahkan melainkan untuk menghamba kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas mentaatinya semata-mata menjalankan perintah agama. Ikhlas. Lantas keikhlasan itu bagaimana? Apakah kita selama ini sudah digolongkan sebagai orang-orang yang ikhlas dalam beramal? Sudahkah kita tahu ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal? Atau mungkin selama ini ternyata kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Lantas bagaimana kita bisa ikhlas dalam beramal? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ikhlas, dalam arti bahasa ikhlas itu murni, atau memurnikan segala sesuatu. Memurnikan segala sesuatu. Arti sesuatu di sini berarti menunjukkan kepada amal perbuatan apapun itu bentuknya. Ikhlas. Dalam terminologi, dalam arti bahasa, keikhlasan itu merupakan amal perbuatan yang dilakukan setiap kita selaku hamba Allah tanpa diiringi dengan niat apapun kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Kalau kita beramal, kita bersedekah, lantas dalam kita bersedekah ada sesuatu yang kita campur dalam keikhlasan itu, dalam amal itu, tentu kita bukan digolongkan sebagai orang yang ikhlas. Saya bersedekah, saya infakkan pasir sebanyak 10 ton misalnya, tapi ternyata dalam hati ada niat, ya mudah-mudahan dengan saya menyumbang pasir 10 ton ini, orang-orang tahu kalau yang nyumbang pasir itu adalah saya. Saya sumbang semen sebanyak 100 sak. Tapi kita punya tujuan, tapi saya punya niat lain. Mudah-mudahan dengan saya menyumbang semen 100 sak ini, saya dikenal orang dan orang-orang tahu kalau itu yang menyumbang adalah saya. Kalau ada niat atau perasaan seperti itu dalam diri, maka kita tidak digolongkan sebagai orang yang ikhlas. Maka ciri-ciri orang yang ikhlas itu bagaimana? Ciri-ciri orang yang ikhlas itu dalam keadaan sendiri ataupun ramai, dia tetap tidak ada berubah. Misal dalam masalah ibadah, ketika ramai orang, kita sholat kadang suka dilama-lamain. Atau mungkin ketika di rumah, di mana ada mertua misalnya, di mana ada calon mertua, katakanlah seperti itu, sengaja kita imam, yang padahal kalau kita sendiri sholat patok ayam, belum sampai 2 menit sudah selesai, entah apa yang dibaca. Tapi kalau sudah ada orang di sekitar, dia akan gunakan bacaan sebagus mungkin, selama mungkin. Yang awalnya kalau sholat sendiri yang dibaca, kalau enggak qul a'udzu birabbin nas, itu saja. Tapi ketika ramai orang, yang dibaca kadang surah Al-Baqarah, yang kadang dibaca surah Al-Imran, yang dibaca kadang mungkin surah Ar-Rahman dan lain sebagainya. Untuk apa? Jadi hati-hati, karena ternyata ikhlas itu merupakan amalul qalbi, perbuatan hati. Siapa yang tahu terhadap perbuatan hati ini? Rabbukum a'lamu ma fi nufusikum. Tuhanmu lebih tahu apa yang ada di dalam dirimu. Jadi kalaupun kau tak ikhlas dalam beramal, ketika orang lain tak tahu, tapi Allah tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Jadi hati-hati dengan keikhlasan kita dalam beramal.
Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan apapun yang kita lakukan, sesoleh apapun kita dalam beramal, kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya, tentu semua ini akan sirna, tiada nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Ikhlas ketika kita susah, ikhlas ketika kita senang. Jadi tidak ada perbedaan waktu kita senang, tidak ada perbedaan waktu kita susah. Kalau kita susah, terkadang kita ibadah khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Kadang-kadang kita menangis memohon kepada Allah, ya Allah, murahkanlah rezeki hambamu ini ya Allah, lancarkanlah segala urusan hambamu ini ya Allah. Setiap malam kita sholat tahajud, setiap malam kita mendirikan, membangkitkan yang namanya sholat malam. Tidak pernah ketinggalan sholat duha, selalu kita lakukan. Dalam keadaan susah kita seperti itu. Tapi ketika dalam keadaan senang, wahai saudara-saudariku, kemana engkau pada saat itu? Ketika engkau senang, kebanyakan kita lalai dengan kebiasaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat susah kita mampu beribadah, jangankan yang wajib, bahkan yang sunnahnya hampir setiap saat kita lakukan. Masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Setelah wudhu, kita sholat sunnah wudhu. Hampir semua sholat qobliyah, ba'diyah kita kerjakan dalam keadaan kita susah terkadang. Tapi dalam keadaan senang, di mana kita pada saat itu? Terkadang kita suka lalai pada saat Allah memberikan ujian kepada kita berupa kenikmatan yang berbentuk kesenangan. Bagaimana ketika kita merupakan orang yang hebat? Apakah ketika kita menjadi orang yang hebat, orang yang lebih dibandingkan saudara-saudara kita, kita tetap bersahabat dengan teman-teman kita yang biasa-biasa saja? Atau jangan-jangan ada perubahan? Kalau sampai ada perubahan, berarti selama ini orang tersebut tidak ikhlas berteman dengan kita. Maka ikhlas ketika kita maknakan tentu memiliki makna yang sangat luas. Itu ikhlas. Jadi sebetulnya ikhlas itu yang bagaimana? Ikhlas dalam beramal. Jangan pernah kita ingat setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, apalagi sampai kita mengharapkan apa yang kita berikan itu akan dibalas oleh mereka. Saya kasih misalnya sama ibu bapak nasi telur, dengan harapan supaya ketika saya kasih nasi telur ini, mudah-mudahan bapak ibu pada saat itu lagi masak rendang daging, dan itu dikembalikan kepada saya piring tadi dengan rendang daging. Maka ketika kita mengharap perasaan demikian, lantas apa yang kita harapkan ternyata tidak terjadi, ada timbul rasa gondok, katakanlah gitu. Rasa dalam hati, kok kayak gini kali, kok pelit kali, dan lain sebagainya. Makanya saya katakan konsep ikhlas itu adalah jangan pernah mengingat kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, dan jangan pernah berharap bahwasanya orang tersebut akan memberikan apa yang sudah kita berikan. Anggap seolah-olah kita lagi buang hajat. Buang hajat, tidak akan pernah kita berpikir pada saat kita buang hajat, lantas oh jangan-jangan ini tadi sate yang saya makan yang keluar, oh jangan-jangan ini tadi rendang daging yang saya makan yang keluar. Tidak ada sama sekali kita pernah berpikir seperti itu. Itulah ikhlas. Ikhlas artinya kita rela, merelakan. Yang namanya merelakan berarti apa yang sudah kita berikan tidak pernah sama sekali kita pikirkan. Kalau sampai kita pernah memberikan sesuatu kepada orang lain, lantas itu kita pikirkan, berarti kita bukan tergolong orang yang ikhlas. Jangan sampai karena kita pernah membantu seseorang sampai dia berhasil, lantas ketika dia berhasil dan mungkin dia sombong kepada kita, terucap dalam diri, dia bisa seperti itu kan karena aku. Hati-hati. Artinya selama itu kebaikan yang sudah kita berikan kepadanya akan hilang, tidak ada bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirami amal kebaikan itu dengan keikhlasan. Kita pupuk amal kebajikan kita dengan apa? Istiqamah. Istiqamah itu apa? Konsisten. Tidak berubah dalam keadaan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kaya kita juga taat, kita miskin kita juga taat. Apapun keadaan kita, sama sekali tidak menggoyahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun merubah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak banyak orang yang tak mampu untuk istiqomah dalam mempertahankan keimanan mereka. Bukan tidak banyak orang yang mampu untuk istiqamah dalam mempertahankan akidah mereka. Ketika mereka digoda dengan materi, banyak bahkan dari mereka yang menjual akidah mereka. Istiqamah itu penting dalam ibadah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir, kata Allah. Fastaqim, maka istiqomalah engkau wahai Muhammad, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang taubat bersamamu, wala tadghaw, dan janganlah engkau melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah tahu, Allah melihat dengan apapun yang kalian lakukan. Istiqomah. Sering saya sampaikan, setiap kita mampu untuk menjadi orang yang sholat 5 waktu, setiap kita mampu untuk menjadi orang yang suka bersedekah, tapi dalam hitungan mungkin 1-2 hari. Tapi sedikit dari kita yang istiqomah dalam melaksanakan sholat isya berjamaah, dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, berinfak setiap harinya, walaupun sedikit yang kita infakkan. Kira-kira kita mampu tidak untuk istiqomah dalam ibadah kita tersebut? Maka wajar ketika ulama sufi mengatakan al-istiqomatu afdalu min alfi qaramah, bahwasanya konsistensi dalam ibadah itu lebih utama dibandingkan dengan 1000 karamah. Bahkan untuk mendapatkan 1 karamah saja merupakan hal yang sulit, akan tetapi ketika kita konsisten dalam ibadah kita, itu lebih utama nilainya dibandingkan dengan 1000 karamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fastaqim kama umirta, konsisten dalam ibadah kita. Walaupun kita memiliki jabatan yang tinggi, kita tetap konsisten dalam ibadah kita. Tidak lantas kita menjadi orang yang lupa diri, tidak lantas kita menjadi orang yang lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, karena tidak banyak, karena tidak sedikit orang-orang Islam yang katanya beriman karena jabatan yang ia ampu, karena jabatan yang ia duduki, karena tugas yang ia geluti. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun melalaikan untuk melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya urusan agama ini hanya sekedar formalitas biasa. Kita lebih condong, lebih fokus terhadap urusan dunia, sampai-sampai kita menyampingkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedudukan, karena materi, karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Istiqomah, konsisten. Lantas bagaimana kita bisa konsisten dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya dalam keadaan sendiri pun kita bisa konsisten dalam beribadah. Dalam keadaan ramai pun kita bisa konsisten dalam ibadah. Dalam keadaan kita kaya pun kita bisa konsisten. Artinya dalam keadaan apapun kita bisa konsisten. Bagaimana caranya? Tentu dengan menanamkan keimanan dan takut dalam diri. Kita jadikan diri ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melakukan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan iman, tanamkan rasa takut dalam diri ini agar
kita tidak sembarang untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang Allah murka terhadap perbuatan itu. Konsisten. Jadi istiqomah itu erat kaitannya dengan iman dan takwa. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah manakala tidak ada iman dan takwa dalam diri ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas selanjutnya, syahrul Ramadan, syahrul hasadiz zar'i. Dan ternyata bulan Ramadan itu merupakan bulan menuai hasil tanaman. Kenapa dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan menuai tanaman, hasil daripada tanaman? Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, Allah lipat gandakan dengan jumlah, Allahu a'lam bishawab. Cuman Allah yang tahu berapa jumlah daripada nilai pahala yang kita dapatkan pada saat kita beribadah dan beramal soleh di bulan suci Ramadan. Artinya Rajab dan Sya'ban ini merupakan persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar supaya ketika datangnya bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa dengan amal-amal ibadah. Bapak Ibu yang sekarang masih malas-malas untuk sholat, kalaupun malas paksakan. Karena dengan kita paksakan, lama-lama akan menjadi kebutuhan. Bapak Ibu yang sekarang baca Al-Quran masih malas, paksakan. Kalaupun tak bisa, belajar. Jangan pernah merasa, Ustaz, saya sudah tua, jadi kalaupun belajar tak nangkap-nangkap. Kalaupun nanti disuruh menghafal tak hafal-hafal. Tidak usah khawatir, ibu bapak yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Apa maknanya? Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran kelak akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi. Dan orang yang membaca Al-Quran dan kemudian mereka terbata-bata dalam membacanya dan tetap mereka berusaha untuk membaca, wa huwa alaihi syakun lahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Jadi kalaupun ibu bapak membaca Al-Quran masih terbata-bata, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, 1 menit asih alif lam mim saja, tidak nambah-nambah. Dzalikal kitabula, dzalikal kitabula, dzalikal kitabula, tak jadi masalah. Karena setiap huruf yang kita baca itu kelak akan menjadikan pahala kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Man qara harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wa likulli hasanatin bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf daripada ayat Al-Quran, maka baginya itu 1 kebaikan. Falahu bihasanah wa likulli hasanatin bi asri amsalha. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya setiap 1 huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca, maka Allah berikan kepada kita 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita menghafal Al-Quran, walaupun kita tak hafal-hafal, lama kita menghafal, setidaknya di situ Allah ingin mengangkat dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa kita lambat dalam belajar? Kenapa kita lambat dalam menangkap pelajaran? Kenapa kita lambat dalam menghafal? Tentu ini alasannya karena terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka pelaku maksiat. Ilmu tidak akan diberikan oleh mereka pelaku maksiat.
Maka ketika kita merasa bahwasanya hafalan ini buruk, susah sekali untuk menghafal, coba introspeksi diri kita. Apa perbuatan dosa yang sudah kita lakukan sehingga berat rasanya kita menghafal setiap ayat-ayat Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita biasakan dengan setiap amal-amal kebaikan yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian perintah tersebut harus kita laksanakan selaku hamba Allah yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi secara keseluruhan bahwasanya pada hakikatnya Allah cuma ingin menyampaikan kepada kita apa? Satu saja, ibadah. Bahkan setiap peristiwa yang terjadi dalam setiap bulan, baik dari bulan Muharram sampai pada bulan Dzulhijjah, memiliki satu tujuan, yaitu ibadah. Bulan Dzulhijjah kita kenal dengan bulan di mana pada saat itu Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya bernama Ismail. Intinya apa? Ibadah dalam berkurban. Jadi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi memang cuma satu maksud dan tujuannya, yaitu ibadah kepada Allah. Tinggal sekarang kita, apakah kita mampu untuk melaksanakan setiap ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan Allah kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak amal saleh dengan cara ikhlas. Kita sirami amal tersebut dengan keikhlasan, kita pupuk dengan istiqomah, dan kita perkuat dengan sabar. Karena memang kebanyakan kita mungkin mampu untuk menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah, tapi cuma sedikit dari kita yang mampu untuk menjadi orang yang sabar. Bagaimana ketika kita ditimpa atau dilimpahkan suatu musibah, mampukah kita menjadi orang yang sabar? Atau jangan-jangan kita mengumpat, atau jangan-jangan sampai-sampai kita mengatakan bahwasanya Allah tak adil terhadap diri kita karena kita senantiasa diberikan musibah, padahal kita termasuk orang yang tak dalam beribadah kepada Allah. Sabar, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah engkau pertolongan dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan Allah mempersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk mereka orang-orang yang mampu menahan amarahnya, karena ternyata orang yang sabar tersebut merupakan golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam surah Al-Imran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ardh wa iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, dan ini diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Dan yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah mereka yang memiliki otot yang besar, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi orang yang kuat adalah mereka orang-orang yang mampu menahan amarah mereka. Jadilah orang yang sabar. Suami ngomel, sabar. Istri ngomel, sabar. Karena biasa ego kita ini yang dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Bukankah pernah dikisahkan
Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba datang seorang badui memaki-maki Abu Bakar dengan kata-kata yang menyakitkan. Lantas Abu Bakar sedikit pun tidak meladeni makian tersebut, dan dia tetap duduk di tempatnya tanpa memperdulikan makian orang badui tadi. Apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah tersenyum melihat sikap daripada Abu Bakar. Kedua kali ketika Abu Bakar dimaki dengan kata-kata yang lebih menyakitkan dan Abu Bakar masih diam tidak membalas, Rasulullah pun tambah tersenyum melihat sikap daripada Abu Bakar. Dan terakhir ketiga kali ketika Abu Bakar dimaki dengan kata yang menyakitkan dan dia pun bangkit mencaci kembali orang Badui. Tahukah saudara-saudariku apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah meninggalkan Abu Bakar tanpa sedikit pun mengucap salam. Karena tahu bahwasanya Rasulullah meninggalkan Abu Bakar, ia pun mengejar Abu Bakar sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, lima taraktani?" Wahai Rasul, kenapa engkau meninggalkanku tanpa sedikit pun kau mengucap salam kepadaku? Rasulullah pun menjawab, "Wahai saudaraku Abu Bakar, tahukah engkau ketika engkau tadi dimarahi oleh orang Badui dan engkau diam, aku tersenyum kepadamu. Tahukah engkau wahai Abu Bakar apa alasannya? Karena pada saat itu aku melihat malaikat sedang tersenyum di samping kanan kirimu, makanya aku tersenyum kepadamu. Dan pada saat engkau dimaki kedua kali dan engkau diam tidak membalas, aku tambah tersenyum senang melihat engkau wahai Abu Bakar. Tahukah engkau apa alasannya wahai Abu Bakar? Karena pada saat itu aku melihat banyak para malaikat yang sedang tersenyum kepadamu, makanya aku pun tersenyum kepadamu. Dan terakhir ketika engkau membalas makian tersebut, aku meninggalkanmu wahai Abu Bakar. Tahukah engkau apa alasannya? Karena pada saat itu aku melihat iblis berada di samping kanan kirimu. Oleh sebab itu aku tidak memberikan salam kepada iblis." Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sabar itu merupakan hal yang penting, apalagi dalam urusan ibadah. Apa bukti bahwasanya ibu bersabar dalam ibadah? Contoh nanti ketika sholat taraweh, mungkin ada sebagian imam yang sholat dalam setiap rakaatnya menggunakan surah Al-Baqarah katakanlah sampai 2 ain, katakanlah sampai 2 lembar ataupun 3 lembar dalam setiap rakaatnya. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sabar, tentu ibu tetap akan diam dan tetap akan menyimak dan mendengarkan apa yang dibacakan oleh imam. Tapi kalau sudah tak sabar, apa yang terjadi? Kaki pun sudah mulai goyang ke kanan ke kiri. Disertai dengan apa? Gerakan tangan yang sedikit-sedikit akan menggaruk-garuk kepala. Apalagi yang kemudian mulut pun sudah mulai berucap. Segala macam cara akan kita keluarkan agar imam tahu kalau dia lagi baca ayat panjang kali. Nauzubillah. Karena hal tersebut pernah terjadi ketika saya kuliah di Kairo dulu, ibu. Itu ada salah satu masjid yang dalam setiap rakaatnya minimal paling sedikit itu 4 lembar. 4 lembar dalam setiap rakaat. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang baru 2 rakaat meninggalkan tempat. Kenapa? Tak sabar, tak tahan, lama sekali, lama. Kenapa? Karena ternyata saya tidak pakai iman pada saat itu sholatnya. Tapi luar biasa, ada kawan yang lebih dahsyat. Dia tidak tahu pada saat itu dia sholat di masjidnya para hufaz, para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Jadi satu malam itu dalam setiap sholat taraweh itu dihabiskan 30 juz. Jadi sholat dari setelah Isya selesai sebelum subuh. Gimana itu sholatnya? Mampu kira-kira? Tentu jawabannya tidak. Dan alhamdulillah kawan saya juga termasuk orang yang cukup pada rakaat kedua, karena memang tidak tahu. Tapi dia heran pada saat dia melihat ada seorang kakek-kakek yang ada di samping dengan khusyuknya dia beribadah. Kemudian ditanya oleh sahabat saya tersebut,
Kakek, kenapa kakek kok bisa khusyuk ibadahnya? Apakah kakek paham apa yang dibaca, hafal? Tidak, katanya. Tidak hafal tapi bisa khusyuk. Ya, kenapa bisa, Kek? Saya saja yang hafal apa yang dibaca imam, tapi saya tak tahan, merasa lelah. Lantas si kakek sambil tersenyum menjawab, engkau merasa lelah karena kau sholat dengan tenaga, tapi saya sholat dengan iman. Sholat dengan iman. Jadi tengok nanti Bapak DKM, kira-kira kalau ada orang yang sholat baik dari bapak ataupun ibu yang ada di sini khususnya, baru saja 3 lembar sudah banyak meninggalkan tempat, sudah dijamin ini adalah kategori orang yang 3 hari kemudian nggak akan datang lagi ke masjid. Tengok-tengok dulu, wah kalau imamnya Pak Iqbal misalnya, sudah tahu Pak Iqbal ini hafal Quran, katakan seperti itu, 30 juz misal, setiap imam pasti minimal setengah juz yang dihabiskan dalam setiap malam. Tentu para jamaah akan lihat, ini kira-kira imam siapa? Pak Iqbal. Nanti dululah, cari masjid yang lain dulu, pasti lama ini. Kalau sudah begitulah pula cara sholat bapak ibu, insya Allah cuma 3 harinya bertahan bapak itu berada di masjid. Selanjutnya nongkrong di warung. Ini yang banyak terjadi. Ibu-ibu juga sama. Mendingan nonton sinetronku menangis dibandingkan untuk sholat taraweh. Sayang katanya, ketinggalan sinetronnya. Padahal bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti. Merugi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, tidak lain adalah amal ibadah yang harus kita sirami dengan keikhlasan, dan kita pupuk dengan istiqomah, dan kita perkuat dengan kesabaran. Saya tekankan lagi masalah sabar. Dalam surah Al-Asr dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah, karena waw di situ dalam bahasa Arab termasuk kepada wawul qasam, sumpah. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kita dalam keadaan merugi. Kenapa bisa dikatakan kita merugi? Karena kebanyakan kita tidak dapat mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Kita banyak mempergunakan waktu kita hanya untuk urusan dunia, tanpa sekali-kali kita mengingat bahwasanya kita di sini adalah hidup sementara. Ja'alallahu hadhihi dunya mazra'atan lil akhirah. Padahal Allah menjadikan bumi ini sebagai ladang amal kita untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti, untuk ditempatkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga firdausnya Allah. Illah, setiap manusia dalam keadaan merugi kecuali illalladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, haji, kalau kita mampu, sedekah, infak, seluruh amal-amal kebaikan yang sudah diperintahkan Allah kepada kita, ini harus kita amalkan kalau kita mengakui bahwasanya diri ini beriman kepada Allah. Bukan hanya sekadar kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kesaksian kita juga tidak cukup untuk menjadikan kita orang-orang yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi butuh implementasi, butuh amal perbuatan di dalamnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati. Jadi setiap manusia merugi kecuali orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Amal saleh itu banyak, Bu, ya. Membantu orang dalam kesusahan itu amal saleh, meringankan beban saudara-saudari kita itu juga amal saleh. Bu, bagaimanapun enaknya hidup kita,
makanan yang kita makan, toh ketika perut ini sudah kenyang, makanan yang banyak tadi juga tidak akan kita makan. Kalau ibu tahu, mereka yang punya harta berlimpah, terkadang makan pagi nanti beda, makan siang nanti beda, makan malam nanti beda. Padahal mereka tuh makan hanya sekedar mengicip saja, sedikit saja yang mereka makan. Selanjutnya ya sudah, dibuang begitu saja. Siapa yang makan? Mungkin para pembantunya. Artinya mereka yang makan itu hanya sekedar cukup untuk mengisi perutnya saja. Kita punya banyak mobil pun yang kita gunakan juga satu. Gak akan mungkin dalam satu waktu itu mobil semuanya kita gunakan. Kita punya banyak rumah pun yang kita gunakan cuma satu. Lantas kenapa kita harus menjadi orang yang tabzir, yang terlalu berlebih-lebihan? Padahal Allah tidak menyukai orang yang terlalu berlebih-lebihan. Mendingan apa yang lebih dari diri kita, kita berikan kepada orang lain, karena ini akan menjadi amal ibadah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai ketika Allah mencabut nyawa setiap kita dan kita tidak ada bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man arafa bu'da safari falyasta'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka ia harus bersiap-siap. Kan mati itu merupakan tujuan manusia, karena setiap kita akan menuju kepada kematian. Yang jadi masalah, mana bekal yang kita bawa untuk sampai kepada tujuan tersebut? Mana bekal amal ibadah kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ternyata orang-orang yang tidak merugi ini, selain mereka orang-orang yang beriman, selain mereka orang-orang yang beramal saleh, mereka juga orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Qulil haqqa haqqah. Kalaulah itu memang merupakan sesuatu yang benar, sampaikan, jangan kau takut. Kalau itu merupakan kebenaran. Kalau memang salah, katakan salah. Jangan yang salah kita benarkan, benar kita salahkan. Zalim kita. Zalim. Dan itu terjadi saat sekarang ini. Jadi kemungkaran ditunjukkan secara terang-terangan, kebatilan ditunjukkan secara terang-terangan, dan yang lebih mirisnya kita diam terhadap kezaliman itu. Jadi ketika seorang hamba yang beriman dan dia tahu bahwasanya di depannya terdapat kemungkaran, lantas dia diam, ka'annahu syaitanu aghras, maka orang yang demikian dikatakan sebagai setan yang bisu. Dia tahu di depannya ada kemungkaran, tetapi dia diam, mendiamkan kebatilan, yang pada akhirnya kebatilan mereka yang melakukan kebatilan seolah-olah itu merupakan hal yang benar. Dan yang diperparah, kita yang tahu itu merupakan kebatilan, kita diam. Kita yang diam ini dikatakan sebagai setan agras, setan bisu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nauzubillah. Dan apa yang terjadi? Justru sebagian besar dari kita tanpa disadari, kita sudah menjadi setan agras. Kita sudah menjadi setan yang bisu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kemungkaran-kemungkaran yang selama ini kita diamkan dan itu terjadi di mata kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam mempersiapkan diri kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, karena ia merupakan tamu yang agung. Sengaja hari ini saya tidak membahas tentang masalah sirah nabawi, karena sepertinya penting untuk saya sampaikan apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar datang bulan suci Ramadan, datang selantas salat tarawih, setelah itu ya sudah begitu saja. Jadi kita harus pahami gitu loh, apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan ini.
dan apa yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini dapat menambah keikhlasan kita dalam beramal, menjadikan kita yang istiqomah dalam ibadah. Artinya dalam keadaan apapun, istiqomah kita dalam ibadah ini tidak sama sekali berubah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apapun kesibukan Bapak Ibu, tidak sedikit pun menggoyahkan ibadah kita kepada Allah. Kita jangan bicara tentang masalah kesibukan, karena Rasulullah, karena para sahabat itu jauh lebih sibuk dibandingkan kita. Mereka sibuk mengurusi pemerintahan, mengurusi rakyat, tapi mereka tidak pernah lupa kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka lebih taat ibadahnya dibandingkan kita. Yang mohon maaf, jabatan saja pun mungkin jabatan ya pengacara, pengangguran banyak acara, tapi sholat pun tak pernah. Nauzubillah. Ibu-ibu yang kalau memang kegiatan tak terlalu padat, hanya sekedar mengurusi urusan rumah tangga, tolong dari sekarang tajdid an-niyah, kita perbaiki niat kita ini. Dengan apa? Dengan belajar, berusaha dan memaksakan diri untuk beramal saleh dengan ikhlas dan istiqomah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.